Oke, halo semua. Selamat sore Selamat dokter. sore. Iya, selamat datang di STEMA Talk tentang bagaimana scaling gigi. Perlukah scaling gigi untuk anak? Ini alasannya. Pada Jumat 28 Juli 2023 bersama saya Valentina Estu Kristiani, Sekretaris Head National School Stella Maris BSD. Oke, tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan dulu. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang topik kali ini. Jadi topik kali ini tuh sangat penting banget untuk parents ketahui karena menyangkut tentang kesehatan gigi pada anak kita. Jadi, mengapa sih kita wajib mengedukasi anak bahwa menjaga kesehatan gigi itu penting? Terus apa aja hal-hal yang kita lakukan untuk menjaga kesehatan gigi pada anak-anak kita? Dan masih banyak lagi pertanyaan lainnya yang akan kita bahas pada podcast Tema Talks pada pagi hari ini. Pada sore hari ini, maaf, masih semangat pagi, jadi pagi hari ini. Stella Maris School sudah mengundang narasumber yang sangat kredibel dan memang sangat ahli di bidang kesehatan gigi. Untuk ngobrol banyak tentang perlukah scaling gigi untuk anak, ini alasannya. Jadi tidak perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita ngobrol bersama Dr. Lili Nuraini Sitanggang, dokter gigi dari Rumah Sakit Mentari. Halo dokter, kita kenalan dulu. Halo. Halo juga. Iya. Oke, sebelum itu, jadi para parents dan audiens, saya ingin memberitahukan kalau nanti kita akan ada 10 giveaway berupa merchandise dan free voucher dari Rumah Sakit Mentari untuk audiens dengan pertanyaan terbaik. Jadi boleh tanya sebanyak-banyaknya, nanti akan dipilih 10 giveaway. Jadi bagi para parents dan peserta yang mau tanya langsung aja ketik di chat room ya, di chat room dengan format nama, slash nomor telepon, slash domisili, slash pertanyaan. Sekali lagi, nama, slash nomor telepon, slash domisili, dan slash pertanyaan. Begitu. Oke, kita langsung masuk ke sesi pertama, yaitu tentang Dr. Lili Nuraini Sitanggang. Nah, mungkin ini banyak yang baru join dan belum sempat mengenal tentang narasumber kita satu ini. Jadi boleh kita kenalan ya dokter? Oke, nama lengkapnya dokter, terus perjalanan pendidikan, terus bekerja di rumah sakit mana gitu dokter. Mari dokter. Ya, selamat sore. Nama saya Lili Nuraini Sitanggang. Saya lulus dari Universitas Indonesia tahun 1990. Setelah lulus, saya 2 tahun eh, wajib kerja sarjana di Timor Leste selama 2 tahun. Kemudian mulai karir setelah dari Timor Leste, saya bekerja di rumah sakit swasta. Itu mulai dari Rumah Sakit Agung, Rumah Sakit Pasar Minggu. Kemudian ke tahun 96 saya mulai masuk ke Rumah Sakit Siloam Hospital sampai sekarang, dan tahun 2022 join dengan Rumah Sakit Mentari sampai sekarang. Mantap, luar biasa sekali ya dokter. Banyak, udah panjang perjalanannya ya sampai sekarang berada di Rumah Sakit Mentari. Oke dokter, mau tanya juga nih, nanti siapa tahu parents kan mau scaling gigi untuk anak. Jadi jadwal untuk scaling, jadwal buka prakteknya dokter itu kapan dokter? Di Rumah Sakit Iya, Mentari hari Jumat jam 1 sampai jam 4. Jam jam 13 1. sampai jam 16. Nah, oke, itu boleh dicatat ya para parents. Kemudian dokter, siapa tahu para audien dan parents itu belum tahu di mana lokasi dari Rumah Sakit Mentari nih. Jadi di mana nih dokter rumah sakitnya? Rumah Rumah Sakit Sakit Mentari. Mentari di Lego, di samping McD. Tuh udah jelas di samping McD. Jadi nanti kalau mau ke rumah sakit setelah itu boleh ke McD. Oke, kemudian saya mau tanya nih dok, Ya, siapa aja yang biasanya datang melakukan konsultasi dok? Siapa? yang ke rumah sakit Iya, itu yang datang konsultasi bersama dokter. mulai dari anak-anak sampai orang tua. Oh, jadi semua ya, Ya, anak-anak sampai orang tua ya.
Kemudian kan udah banyak nih, jadi dari anak-anak dan orang tua. Jadi selama proses dokter dari tahun berapa tadi? 90-an ya? Tahun 91 lah mulai Wah, bekerja. keren. 91 saya belum lahir, dokter. Jadi dari tahun 91 itu hal unik yang terjadi selama praktek itu apa, Dok? Banyak pastinya ya, tapi maksudnya yang unik yang nggak akan terlupakan gitu. Apa ya? Ini saking banyaknya jadi apa ya gitu. Yang unik ya. Iya, yang unik. Oh, Misalnya nangis gitu, ada yang nangis, Dok, gitu. oh ya, ya itu Mm-mm. karena banyak yang ada kebanyakan ada beberapa ya pasien-pasien tuh biasanya takut ke dokter gigi ya, Iya, takut ke dokter saya gigi, juga ya. trauma, biasanya trauma masa kecil. Nah, ada beberapa pasien yang sampai nangis. Dia sakit tapi karena harus ke dokter, Iya, terpaksa harus ke dokter, dia sampai di rumah sakit dia nangis, belum dia apa-apain udah nangis. Nah, itu udah takut duluan ya, dokter ya. udah takut. Iya. Akhirnya setelah bincang-bincang dan dilakukan tindakan, akhirnya kembali lagi. Kembali lagi ya, berarti udah tahu oh dokternya enak gitu. Tapi memang bener, Dok, pengalaman saya itu kalau ke dokter gigi itu memang aura-auranya tuh kayak aduh serem banget ya gitu. Kok alatnya serem banget ya gitu. Makanya ada yang nangis ya. Itu yang nangis anak kecil kah atau bahkan ada yang dewasa? Orang dewasa Oh, orang dewasa coba. Tapi akhirnya kembali, kembali akhirnya lagi datang. sampai selesai Oh, dirawat. berarti itu bukti bahwa dokternya kalem, dokternya baik, jadi kembali lagi gitu, Dok. Kemudian dokter, pertanyaan selanjutnya, menurut dokter itu berapa persen kesadaran orang tua untuk memeriksakan gigi anaknya, Dok? Untuk saat ini, saya rasa sih orang tua udah banyak ya yang sadar untuk merawat sejak dini anaknya. Oh ya, berarti udah banyak, berarti Udah banyak. kesadarannya udah banyak Iya, gitu ya. Baik, berarti ya udah luar biasa ya, berarti udah paham nih bahwa kesehatan gigi itu penting sejak penting ya. dini gitu. Oke, oh ya, jadi teman-teman semua, parents dan audiens, saya masih mau mengingatkan kembali, jadi bagi yang ingin bertanya pada Dokter Lili, jadi panggilannya Dokter Lili ya, mau bertanya bersama Dokter Lili, dokter gigi di Rumah Sakit Mentari, mengenai topik hari ini, langsung aja untuk mengirimkan pertanyaan dengan format nama, slash telepon, nomor telepon, slash domisili, dan slash pertanyaan. Karena nanti akan dapat giveaway itu 10 ya, berupa merchandise dan free voucher dari Rumah Sakit Mentari. Dokter, kita udah masuk ke sesi 2. Jadi, ini ada kalimat, senyuman yang indah adalah cerminan dari kesehatan gigi yang baik. Gimana, Dok? Setuju sekali ya. Setuju sekali ya. Karena ketika senyum kan kita memperlihatkan gigi dari gigi taring sampai taring. Nah, kalau bagus kan Oh ya, senyumnya jadi itu indah ya. oh senyumnya indah. Jadi kepedeannya itu ada gitu ya, jadi indah. Oke, saya akan ketawa terus, akan senyum terus. Saya akan senyum terus. Oke, Dok. Sekarang kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Jadi kita akan masuk ke pertanyaan karang gigi. Jadi mungkin ya banyak yang belum tahu karang gigi itu apa gitu. Boleh dijelaskan, Dok? Karang gigi adalah sisa makanan Mm-mm. yang menempel di permukaan gigi, kemudian berlangsung lama mengalami eh, proses kalsifikasi, mengeras, sehingga dengan sikat gigi tidak bisa dibersihkan dan harus dibersihkan dengan alat khusus. Jadi Oh, prosesnya berlangsung lama. oh berarti prosesnya lama ya, Ya, dokter sisa ya. makanan. Itu Oh, sebenarnya oh. sisa makanan. Oh, kemudian kalau kita tahu itu ada karang gigi tuh gejala awalnya gimana, Dok? Eh, kelihatan sekali ya karang gigi itu Oh di iya. permukaan. Biasanya kalau di bawah itu di Mm-mm. dalam, di atas biasanya di luar. Tapi yang parah, ada juga yang parah itu bisa seluruh permukaan gigi. Waduh. Selain itu, efek sampingnya adalah gusinya juga mengalami peradangan. Oh, Jadi jadi ada langsung gusinya ke gusi kemerahan. ya. Ya, Oh, berarti
serem ya dokter ya, bisa dikatakan sampai ke gusi gitu ya. Iya. Dan kalau berlangsung lama, Mm-mm. dibiarkan terlalu lama, bahkan giginya pun bisa goyang. Oh, dia pengaruh ke gigi sampai goyang juga ya dok? Karena ini untuk yang tua ya, Iya, ini untuk yang itu tua. kalau dia berlangsung lama dan tidak dibersihkan, itu akan merusak tulang penyangga gigi. Jadi tulangnya rusak, Iya. gigi kelihatan lebih panjang, kemudian goyang, bisa juga. Lanjutnya ya. Iya, berarti para parents dan audiens kita harus benar-benar apa ya, harus tahu nih kalau udah ada karang gigi harus cepat ditangani gitu ya dokter, karena pengaruhnya itu akan langsung ke gigi gitu. Terus dok, ini juga nanti akan ada yang bertanya-tanya perbedaan antara plek gigi dan karang gigi. Itu apa dok? Atau sama apa ada beda? Kan ada yang bilang plek gigi, ada yang bilang karang gigi gitu. Plak gigi itu adalah kalau misalnya kita makan Mm-mm. terus tidak sikat gigi, belum sikat gigi ya, itu biasanya dia kayak lapisan yang ada di permukaan gigi. Jadi kalau anak-anak biasanya dites dengan suatu bahan, dia berwarna merah. Nah, kalau dikumur-kumur, kalau ada banyak plak giginya, itu akan berwarna merah di seluruh permukaan giginya. Kalau karang Oh. gigi, itu plak gigi yang sudah tidak dibersihkan, Mm-mm. menempel di gigi dan berlangsung lama, itu akan menjadi karang gigi. Oh, gitu ya. Ternyata memang perbedaannya seperti itu. Terus dokter, di sini saya juga mau bertanya. Jadi kalau untuk anak sampai ke dewasa, itu apakah karang giginya itu prosesnya itu sama? Maksudnya anak-anak itu apakah ada yang udah punya karang gigi yang tebel gitu, atau kalau karang gigi yang tebel itu hanya untuk orang dewasa gitu, dok? Anak-anak Iya. kebanyakan jarang ada karang gigi, jarang. Oh. Bisa dihitung beberapa. Itu juga kemungkinan ya nggak sikat gigi, dia atau sikat giginya nggak bersih, hanya di luar aja. Jadi di dalamnya nggak dibersihkan. Tapi sangat jarang untuk anak-anak eh, ada karang giginya. Kebanyakan sudah mulai di atas 12 tahun. Itu 12 tahun ke atas itu yang banyak, kebanyakan dengan karang gigi ya. Oh gitu ya. Jadi 12 tahun ke atas, tapi tetap harus dijaga ya dok. Karena Ya, tetap ada kemungkinan anak-anak punya karang gigi gitu ya. Jadi tetap harus dijaga para parents untuk sering rutin cek ke dokter gitu ya. Terus dokter, kalau karang gigi itu apakah bisa hilang kalau rutin gosok gigi dok? nggak bisa. Oh nggak bisa ya. Ternyata rutin gosok gigi itu bisa secara teratur gitu karang giginya bisa hilang gitu. Nggak Enggak ya. bisa. Bahkan Berarti ada memang. iklan-iklan kan ya Iya di bener, ada iklan kumur-kumur gitu. Iya kumur-kumur copot rontok sendiri. gitu, iya Itu kayaknya ajaib banget ya. ajaib banget, iya iya banyak kan. Jadi makanya aku tanya, oh ternyata kalau sikat gigi atau itu nggak bisa instan ya. Nggak Kalau bisa. udah ada karang giginya, Iya. berarti memang harus ke dokter gigi ya. Iya. Oh gitu. Terus dokter, eh, apakah memang itu ketika ada karang gigi itu harus dibersihkan, harus sangat perlu dibersihkan, karena kan banyak kita gitu malas ya dok, kayak udahlah kan nggak kelihatan juga, karena biasanya kan di bagian belakang gigi gitu kan, udahlah nggak kelihatan juga gitu. Jadi gimana dok, apakah harus dibersihkan secepat mungkin gitu biar Sebaiknya. parents tahu? Sebaiknya. Sebaiknya karena karang gigi juga bikin bau mulut loh. Oh gitu, bisa. No, para parents dan audiens. Jadi kalau merasa udah punya karang gigi, boleh langsung ke dokter, ke dokter atau dokter gigi terdekat untuk segera membersihkan, karena itu sangat berpengaruh jelek bagi gigi, bagi bau mulut juga ya. Jadi nggak nyaman kan teman-teman Ya, cerita. gusinya juga bengkak, Iya, sakit juga. kemerahan. Oke. Terus habis itu kembali lagi penyebab sih. Penyebab dari karang gigi itu kan bisa jadi dari minuman dan makanan ya, Dok. Menurut dokter apa aja sih minuman atau makanan yang menyebabkan karang gigi? Sisa makanan, semua sisa makanan. Oh, sisa makanan. Jadi Ya, bukan makanannya, melainkan sisa sisa makanannya. makanan. Kemudian Heeh. juga bisa dari rokok ya. Untuk Mm-mm. orang dewasa tuh rokok, kopi, teh,
Itu juga bisa, itu yang membuat warna ya, Mm-mm. warna jadi coklat gitu. Jadi Membuat selain karang warna. gigi Mm-mm. ditambah dengan warna coklat itu ya dengan coklat juga bisa loh, coklat warna-warna yang pekat itu ya, kopi, teh, Jadi dan rokok. dan rokok. Oh, berarti rokok ya, not ya para parents, rokok. Rokoknya sama dokter ditekanin soalnya ya. Kalau kopi masih kopi gitu. Oh, berarti gini ya, Dok. Tipsnya jadi setelah makan coklat, setelah makan yang berwarna pekat itu langsung gosok gigi ya, langsung Betul. dibersihkan gitu ya. Oke. Kemudian kan kita sudah membahas tentang penyebab gitu, tentang setelah penyebab akibat. Nah, sekarang saya mau tanya jadi cara membersihkan karang giginya itu gimana, Dok? Kan kami sudah datang nih ke dokter gigi gitu. Jadi kami mau tahu cara membersihkan karang gigi itu seperti apa gitu. Harus ke dokter gigi. Harus ke dokter gigi ya. Oh, gini. Berarti bagi para parents yang penasaran, langsung ke dokter gigi gitu ya. Sekalian cek gitu. Oke, dokter. Kemudian kan kita tadi itu judulnya membahas tentang scaling ya, dokter ya. Menurut dokter, scaling gigi itu apa? Kemudian itu metode scaling gigi itu apa aja, Dok? Bisa dijelaskan, Dok, nanti bagi kami yang belum tahu, kami awam yang belum tahu tentang scaling gigi gitu. Scaling itu istilahnya untuk membersihkan karang gigi, namanya scaling. Ya. Oh, jadi istilah untuk Nah, membersihkan pakai karang. alatnya ada di rumah sakit. Oh, tetap harus ke rumah sakit. Kembali lagi harus ke rumah sakit Tapi nggak metodenya. usah takut. Jadi alat untuk membersihkan karang gigi itu dia bergetar. Bergetar. Kadang-kadang kan takut, aduh takut gitu. Iya, Nanti gigi linu. saya menipis nih gitu kan. Terus ada Nanti yang makin tipis linu kalau Mbak. kalau dibersihin linu gitu, Iya, pengalaman. Jadi kayak linu dokter gitu. iya soalnya ada beberapa yang bilang nanti kalau sering-sering di scaling nanti gigi saya makin tipis gitu Betul, kan. keropos jadinya. Padahal enggak, dia jadi alatnya itu bergetar. Nah, Mm-mm. dia nempel ke karang giginya, jadi enggak kena ke giginya. Maksudnya hanya ke karangnya, nanti dia langsung copot gitu. Oh, gitu. Jadi nggak langsung ke gigi gitu ya. Pas nempel di karangnya, nanti dengan digetarin karangnya copot 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 sendiri. Berarti nggak linu ya, Dok? Lino Nggak itu linu ya, ini pertanyaannya nggak linu ya. lino itu tiap orang beda-beda. Oh, tergantung apa? Kekuatan gigi ya? Tergantung ambang rangsang dari setiap orang. Oh, tergantung Ya, ambang ada rangsang. yang dan biasanya kalau ngilu itu di gigi depan. Kenapa? Karena gigi depan itu emailnya lebih tipis daripada gigi belakang. Kalau gigi belakang geraham itu kan tebal. Mm-mm. Nah, biasanya di situ nggak ngilu. Yang ngilu biasanya gigi depan. Nah, itu tergantung dari ambang rangsang setiap orang. Oh, gitu ya. Jadi tergantung dari personal masing-masing ya, Dok. Tergantung dari personal masing-masing. Terus tadi kan kita sudah membahas bahwa anak yang punya karang gigi itu biasanya usianya 12 tahun ya, dokter ya. Biasanya ya, berarti Maksudnya gimana? yang biasa kena karang udah Oh, mulai ada karang gigi gitu. enggak sih. Kecil juga ada, cuman Mm-mm. jarang. Jarang. Ya, Tapi maksudnya yang biasanya itu di atas 12 ya, tahun gitu kan. yang sudah Mm-mm. di atas 12. Kemudian perbedaan dalam cara scaling gigi pada anak dibandingkan orang dewasa itu apakah beda, Dok? Jadi scaling gigi anak sama scaling gigi orang dewasa itu metodenya sama atau beda? Sama, alatnya sama. Oh, tetap sama ya. Iya. Tergantung berapa tebel karang Iya, giginya ya. iya. Untuk lama waktunya sendiri, dokter? Eh, tergantung banyaknya. Kalau anak-anak sih biasanya nggak terlalu banyak, sedikit ya. Kalau anak-anak ya. Oh ya, berarti tergantung ketebalan itu tadi ya, Dok. Kemudian dokter, kita banyak tahu juga ya bahwa beberapa orang itu juga karang giginya sudah tebel kan ya. Maksudnya tuh udah kelihatan parah gitu. Jadi kalau udah karang giginya parah, apakah hanya cukup scaling gigi atau ada metode lain, dokter? Hmm, cukup hanya scaling gigi. Setelah itu kita menganjurkan untuk kumur. Kumur Kumur maksudnya selama paling 3 sampai 5 hari untuk memulihkan gusinya yang sudah meradang kumurnya dengan apa? Air dengan biasa. dengan
obat kumur. Oh, memang ada obat kumur Ada gitu obat ya. kumur, Heeh. ya. Supaya memulihkan kembali gusi yang sudah meradang. Karena biasanya kalau parah tuh gusinya udah kemerahan, bengkak, berdarah, udah berdarah, disentuh kan udah berdarah. Mm-mm. Oh, jadi makanya ya. Dan Mm-mm. kita menganjurkan untuk kontrol setiap 6 bulan. Oh, berarti kontrol itu sudah termasuk scaling atau belum, dokter? Maksudnya setelah scaling nanti kontrol lagi 6 Oh, bulan. gitu ya. Setiap 6 bulan kontrol lagi. Berarti per 6 bulan itu sebaiknya itu kontrol gigi. Ya. Nanti kita lihat apakah ada karang giginya yang perlu di scaling atau tidak gitu ya, dokter. Kemudian setelah kita scaling gigi itu perawatannya seperti apa, dokter? Apakah hanya kumur tadi? Terus setelah itu dia akan normal kembali gitu ya? Ya, sikat giginya yang harus diperhatikan sikat gigi. Yaitu Oh, semua permukaan gigi harus dibersihkan. Itu prinsip utamanya ya. semua permukaan gigi, harus dibersihkan dengan sikat gigi. sikat Jangan giginya hanya buru-buru ya. Biasanya gini. anak-anak kan Iya, depan udah. nggak anak-anak dok, nggak anak-anak. Kayaknya semua yang penting cepet aja gitu ya. Yang penting kena kena apa? Sikat gigi aja gitu. Makanya Ada rasa minnya udah. iya udah ada rasa minyak. Oh udah gosok gigi nih gitu. Berarti memang harus full, harus kan ada tuh ya caranya kita gosok gigi yang baik dan benar gitu ya, harus diikutin. Oke dokter. Em, apa ya? Apa ya? Enggak. Sekarang aku masih mau ngingetin lagi bagi para parents dan audiens yang mau bertanya bersama Dokter Lily, dokter gigi di Rumah Sakit Mentari mengenai topik hari ini, itu bisa langsung saja chat dengan format nama, slash nomor telepon, slash domisili, slash pertanyaan. Karena apa? Karena sudah disediakan giveaway berupa 10 merchandise dan free voucher dari Rumah Sakit Mentari. Oke dokter, sekarang kita masuk ke sesi 3. Udah masuk sesi 3 aja ya? Oke, itu ada acara namanya ice breaking dokter. Jadi nanti akan ada mitos, nanti dokter bisa bilang itu fakta atau mitos, nanti akan saya kasih kalimat, nanti dokter akan tanya, akan jawab ini fakta atau mitos, kemudian nanti dokter kasih statementnya seperti apa. Oke dok, sudah siap? Siap. Oh siap, dokternya selalu siap. Oke, untuk yang pertama, bau mulut disebabkan oleh masalah di pencernaan. Fakta. Jadi selain dari kelainan bau mulut bukan hanya disebabkan oleh kelainan di dalam mulut, tapi bisa juga dari pencernaan. Oke, pertanyaan kedua. Selama hidup, manusia memiliki 2 set gigi. Fakta. Fakta. Statementnya dok? Jadi dari waktu kecil itu dinamakan gigi susu. Setelah gigi susu diganti akan menjadi gigi permanen. Oke, itu yang makanya kalau udah gigi permanen terus dicabut atau copot udah nggak ada penggantinya lagi. Jadinya ompong. Jadinya ompong. Kemudian yang ketiga, dalam setahun manusia total 24 jam menggosok gigi. Ini gimana nih dok? Dalam setahun manusia total 24 jam menggosok gigi. Belum ngitung sih Oh ya. belum gitu ya, berarti diakumulasikan. Oh gosok gigi tuh berapa? 5-10 menit ya? Iya. Kelamaan ya dokter ya? 5 menit lah. 5 menit. Tergantung tiap orang ya. Oh tergantung. Ada yang sehari 1 kali gitu ya, ada yang 2 kali. Oke. Ada 5 kali. Ada kerajinan dong 5 kali. Oke, selanjutnya deh. Yang keempat, gigi serupa dengan sidik jari. Fakta atau mitos? Fakta. Statementnya Karena dok? kan kalau ada kematian ya, itu gigi juga diperiksa kan. Oh iya, bener. Oh iya ya, gigi juga diperiksa ya. Oh, berarti gigi itu serupa dengan sidik jari. Jadi lihat sidik jari deh. Kemudian selanjutnya, cabut gigi tidak boleh dilakukan saat perempuan sedang menstruasi. Ya,
Fakta. Oh, Fakta. Karena apa? iya, Karena menstruasi itu kan sedang mengeluarkan darah ya. iya. Nah, sedangkan tindakan cabut gigi juga kan mengeluarkan darah. Takutnya kurang fit ya. Oh, gitu. Jadi sebaiknya ya berarti dokter ya. Ya, Berarti bukan berarti nggak boleh ya dokter? Atau memang sangat tidak boleh? Dianjurkan? ya kecuali emergensi ya. Oh, kecuali emergency. Baik ya para wanita, udah dikasih note kalau lagi menstruasi itu sebaiknya tidak boleh cabut gigi. Oke, selanjutnya. Kawat gigi pertama kali diciptakan pada abad ke-18. Fakta atau mitos? Aduh, Fakta atau mitos nih? mitos. Kawat gigi pertama kali diciptakan pada abad ke-18. Mitos ya? Oh, berarti itu mitos ya. Berarti. Kemudian dokter kita lanjut aja deh. Tumor bisa tumbuh di gigi. Fakta. Hah, gimana tuh dok? Kok jadi Ya, saya penasaran ya yang ini ya. Tumor bisa tumbuh di gigi. iya, banyak. Jadi di gigi itu juga bisa eh, terjadi tumor, khususnya gigi yang terinfeksi. Jadi gigi yang banyak, tumor di gigi itu bisa banyak karena gigi yang lubang, Mm-mm. tajam, mengiritasi lidah, misalnya ya, mengiritasi lidah atau pipi yang terus-menerus itu bisa menyebabkan tumor. Kemudian gigi yang lubang itu pun sendiri yang terinfeksi, yang nggak dirawat juga bisa menyebabkan tumor di gigi itu. Nah, Oh, jadi juga gigi bungsu juga bisa, dari gigi bungsu ya, gigi bungsu yang ya. infeksi, yang infektif juga bisa. Jadi dari gigi banyak kasus-kasus tumor tuh banyak. Oh, jadi tapi sebelum masuk ke pertanyaan lainnya, aku masih penasaran banget. Itu gimana ya cara kita tahu itu tumor di gigi itu maksudnya kita ngelihat dengan mata itu gimana, dokter? Ada gejala yang tidak normal di dalam gigi, misal Iya, lidah, contohnya. contoh lidah ya, lidahnya seperti ada luka yang tidak sembuh-sembuh, membesar gitu, merah. Oh. Ada juga misalnya di pipi yang bengkak gitu. Oh, dia pengaruhnya di lidah, di Ya, gusi di ya? Gusi seluruh juga. Oh, di bisa seluruh area di mulut ya? pipi juga bisa. Oh, gitu. Berarti kalau udah kena tumor gigi gitu perawatannya lebih gimana tuh, Dok? Maksudnya itu udah akut ya? Ya harus operasi. Ada Bisa juga dicabut yang giginya gitu ya. ada juga yang tulangnya rusak, jadi harus dipotong tulangnya, Ya digantikan ampun. dengan yang baru. Itu bisa juga jadi gitu. Itu karena berlangsung lama, dibiarin aja. Itu ya para parents ya, itu sungguh mengerikan ya membahas tentang tumor kok bisa di gigi gitu. Makanya ayolah 6 bulan sekali kita harus konsul ke dokter gigi, Atas apalagi saya penyewa atas para nama parents Pak yang punya anak itu bolehlah setiap 6 bulan sekali cek gitu ya dokter ya, daripada nanti ada hal-hal yang terjadi yang tidak kita inginkan gitu ya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Gigi adalah bagian terkeras di dalam tubuh manusia. Fakta. Statementnya dok. Gigi dan tulang itu kan memang bagian yang keras di tubuh manusia ya. Iya. Berarti kalau gigi sama tulang keras mana dok? Kok pertanyaannya lucu ya, tapi maksudnya aku langsung terbesit gigi sama tulang keras mana ya gitu. Sepertinya gigi ya. Oh, gigi ya. Oh, karena mungkin gigi itu kita untuk makan yang keras-keras juga tetap hantam aja gitu ya, berarti jadinya keras Memotong gitu ya. daging ya. Memotong memotong daging. Iya. Kalau Oke, di luar dokter. pakai pisau, di sini pakai gigi Iya, ya. berarti udah lebih-lebih dari pisau berarti gigi kita, gigi manusia. Oke, dokter. Itulah fakta dan mitos beberapa pertanyaan. Jadi para parents udah tahu ya fakta atau mitos tadi yang udah dijelaskan sama dokter Lili. Dokter, kita udah banyak tadi ya berbincang-bincang, pertanyaannya banyak gitu ya. Aku pertanyaannya juga ada yang
tiba-tiba muncul gitu, aneh, gigi sama tulang keras mana gitu. Tapi sebelum kita ke selanjutnya, nggak mungkin, pasti audiens dan parents mau denger pesan dari Dokter Lily terkait dengan perlukah scaling gigi untuk anak, ini alasannya. Boleh dong dok kasih pesan untuk para parents dan audiensnya. Oke. Tadi saya sudah bicara bahwa anak-anak itu jarang ya ada karang gigi, kasusnya sedikit Betul. sekali. Tetapi seandainya pun ada karang gigi, sebaiknya dibersihkan juga, dibersihkan. Sebaiknya dibersihkan dan sering kontrol ya Ya, untuk dokter. anak-anak tuh kontrolnya 3 bulan sekali. Kalau untuk orang dewasa Oh, 6 bulan sekali. ya, berarti nih pesan lagi kalau anak-anak 3 bulan sekali, kalau orang dewasa 6 bulan sekali. Ya. Oke dokter, terima kasih. Nanti setelah ini kita akan masuk ke sesi pertanyaan, tapi sebelum itu kita akan dengarkan promo dari Rumah Sakit Mentari. Oke, silahkan. Hai, saya perkenalkan diri saya. Nama saya Gloria Pinem. Saya biasa dipanggil dengan Miss Gloria, atau terkadang anak-anak juga suka memanggil saya dengan Miss Glow supaya lebih mudah. Saya sekarang ini mengajar di primary, di grade 2 atau di kelas 2, dan saya mengajar 3 mata pelajaran utama, matematika, sains, begitu juga dengan bahasa Inggris. Bagi saya seorang guru adalah sebuah tugas di mana kita harus siap. Pertama adalah melayani dan memberikan yang terbaik buat anak-anak didik kita. Karena saya mengajar anak-anak di rentang usia 7 sampai 8 tahun, yang pertama yang harus saya tekankan adalah saya harus menyayangi mereka. Mereka itu adalah anak-anak yang sangat peka dan mereka sangat tahu apabila seorang guru sayang atau tidak kepada mereka. Ketika mereka sudah berikan rasa sayang, biasanya mereka akan lebih mudah untuk kita didik. Dan kita akan lebih tahu di mana potensi anak ini yang hebat, di mana potensi dirinya yang harus kita benahi. Biasanya dengan sendirinya kita akan bisa lebih memasuki dunia anak tersebut, sehingga memudahkan pekerjaan saya khususnya sebagai guru. Mereka itu anak-anak yang sangat menyenangkan, antusias, dan juga sangat kreatif. Dan satu hal yang juga membuat saya tertarik adalah mereka itu tidak pernah sungkan untuk mencari tahu, ya. Jadi mereka itu misalnya kalau mau bertanya ke Miss-nya, Miss saya mau tanya ini, atau Miss saya mau tahu tentang ini. Dan satu lagi juga yang paling menyenangkan ketika mengajarkan anak-anak ini adalah mereka suka bercerita. Jadi kita juga sebagai guru harus siap untuk mendengar, ya. Jadi mereka itu punya banyak cerita yang bisa kita dengarkan, dan itu membantu mereka juga untuk lebih tenang, lebih siap untuk menghadapi pelajaran. Stella Maris Gading Serpong itu terutama di primary kita memiliki kurikulum Cambridge, dan tentunya hal ini sudah kita lakukan sejak lama. Satu hal juga, tidak hanya dalam kurikulum, kita semua guru di sini dilatih untuk memberikan pengajaran dengan cara yang menyenangkan, dan juga kita mempunyai moto yaitu Educare in Caritatem, mendidik dengan penuh cinta kasih. Kami sangat menantikan kehadiran Ibu dan Bapak, begitu juga adik-adik semuanya, untuk datang ke Stella Maris Gading Serpong yang sudah terkenal dengan keunggulannya. We are very happy to see you here. Thank you. Have a nice day. Bye. Halo, saya Ira Astrini Salahi, bisa dipanggil Ira, dari perwakilan marketing RS Mentari. Tadi sudah sama-sama kita simak untuk podcast live dari Stella Maris Gading Serpong. Nah, tiba saatnya saya akan mempromosikan beberapa promo-promo menarik yang sampai dengan saat ini, bahkan sampai dengan akhir bulan Agustus 2023, masih berlaku di RS Mentari. Salah satunya adalah yang pertama, untuk paket scaling gigi. Dan pastinya ini hanya berlaku di RS Mentari saja. Paket single itu kita ada di harga 250.000, dan untuk paket couple
alias 2 orang datang itu hanya 450.000. Jadi para parents silahkan apabila untuk memeriksakan scaling gigi, entah itu anak ataupun sampai dengan orang tua, bisa langsung datang ya ke RS Mentari. Untuk promo yang kedua, singkat cerita, untuk RS Mentari ini salah satu unggulannya adalah rumah sakit ibu dan anak. Oleh karena itu, kita juga menyiapkan promo terkait paket melahirkan. Nah, untuk paket-paketnya apa saja, ini tergantung dari jenis kelas yang diambil. Jadi apabila parents ingin menanyakan terkait promo melahirkan, bisa segera yuk kita datang ke RS Mentari. Adanya di Jalan Raya Legok, KM 4, Karawaci, Kabupaten Tangerang. Untuk yang ketiga, kita juga punya banyak paket-paket terkait dengan medical check up. Mulai dari paket-paket Topaz, Emerald, dan Diamond dan lain-lainnya, dan kita juga mempunyai paket medical check up apabila parents ataupun sanak saudara yang akan berangkat haji ataupun umroh. Dan untuk selanjutnya kita juga punya paket imun booster. Ini terdiri dari beberapa item, diantaranya adalah injeksi vitamin C 1000 mg, injeksi vitamin C plus B kompleks, injeksi multivitamin 1 dan injeksi multivitamin 2. Untuk harga-harga detail per item yang tadi sudah saya sebutkan, parents bisa kok untuk bertanya langsung ke bagian customer service ataupun front office yang ada di RS Mentari. Dan untuk yang kelima, kita ada juga layanan home service. Layanan home service ini adalah terkait dengan misalkan parents, apalagi sekarang kan memang sudah endemi ya, tidak terlalu seperti pandemi yang dulu-dulu, tapi semisalkan parents ingin melakukan tes swab antigen atau PCR, parents bisa kok mengambilkan untuk paket promo layanan home service dengan mendatangkan para medis kita untuk datang ke rumah para parents. Untuk selanjutnya, kita juga sampai saat ini masih mempunyai paket screening COVID-19 dalam waktu 24 jam dalam 7 hari, baik itu on-site ataupun drive-thru yang ada di RS Mentari. Untuk pemeriksaan swab PCR itu senilai Rp275.000, sedangkan untuk swab antigen kita ada di Rp80.000. Untuk selanjutnya, kita juga mempunyai beberapa paket screening, diantaranya adalah screening diabetes, screening fungsi hati, screening kolesterol, dan screening fungsi ginjal. Untuk beberapa item-item harganya, kembali lagi nih, parents bisa kok bertanya dengan petugas kita, baik di customer service ataupun front office yang ada di RS Mentari. Nah, ada beberapa paket promo yang kita adakan dari bulan Mei sampai dengan Agustus yang akan datang. Di antaranya adalah vaksinasi HPV. Ini ada dengan 1 kali ataupun dengan 3 kali. Kita menggunakan yang namanya Gardasil ya. Dan yang selanjutnya kita juga mempunyai promo untuk USG payudara dengan nilai Rp450.000. Selanjutnya kita juga punya, singkat cerita nih parents, kita juga mempunyai beberapa dokter-dokter ya, baik umum ataupun spesialis, dan kita juga mempunyai psikolog ya. Jadi kita juga mempunyai paket Reclaiming Your Happiness, dan ini juga pastinya dilakukan oleh staf kita yang sudah kredibel, yaitu Ibu Dias Ayunintias selaku sebagai psikolognya kita. Kita mempunyai paket treatment single senilai 1 juta dan untuk paket couple itu senilai 1,8 juta. Nah, untuk paket-paket yang tadi sudah sebutkan, parents gak usah khawatir, parents bisa menanyakan langsung ke petugas kita, ke bagian customer service ataupun front office yang ada di RS Mentari. Jadi untuk kegiatan CCA Extravaganza hari ini sangat luar biasa. Terima kasih Stella Maris untuk CCA Extravaganzanya yang luar biasa. Maju terus. Ya, selamat pagi. Nama saya Carla. Saya ibu dari Lionel dan Melvio di kelas 1B dan 6B primary. Jadi untuk kegiatan CCA Extravaganza hari ini sangat luar biasa.
Um, buat saya sangat menarik ya karena pilihannya sangat banyak dan bahkan di beberapa CCA juga ada performance-nya sehingga membuat saya lebih yakin lagi untuk memilih CCA buat anak-anak saya dan mereka juga bisa explore banyak karena variasinya banyak sekali ya dari musik, olahraga, kemudian juga science dan saya yakin pastinya itu berguna untuk masa depan anak saya karena ya kita tahu zaman sekarang nggak bisa hanya berdasar pelajaran aja ya tetapi juga skills dan bagaimana cara berpikir itu juga sangat penting. Ya, terima kasih Stella Maris untuk sisi ekstravagansanya yang luar biasa. Maju terus. Oke, halo, kembali lagi bersama kita ya dokter. Setelah tadi mendengarkan promo-promo menarik dari Rumah Sakit Mentari, jadi bagi para parents dan audiens yang tertarik dengan paket-paket promo tadi, boleh langsung aja ke Rumah Sakit Mentari, atau bagi yang mau bertanya atau kurang jelas bisa langsung ke front office-nya atau CS-nya dari Rumah Sakit Mentari. Kemudian tadi juga udah dikasih tahu paket ini itu sampai 31 Agustus ya dokter. Tapi nanti bisa jadi atau akan ada perpanjangan biasanya sampai akhir tahun. Ayo parents segera gabung kita menikmati paket promo-promo paket yang udah disediakan oleh Rumah Sakit Mentari. Tanpa berlama-lama lagi dokter, kita akan masuk ke open Q&A. Jadi sudah ada nih beberapa pertanyaan-pertanyaan menarik dari banyaknya pertanyaan yang udah dikirim. Jadi nanti akan aku kasih pertanyaan terus akan dokter jawab. Jadi nanti ingat yang sudah bertanya akan ada merchandise dan free voucher dari Rumah Sakit Mentari. Nanti untuk para pemenang akan diumumkan di akhir podcast ya dokter. Oke, yang pertama itu pertanyaan dari Veronisa, itu dari Jakarta. Pertanyaannya adalah berapa lama sekali scaling gigi pada anak perlu dilakukan? Apakah jika anak masih gigi susu perlu dilakukan scaling atau tunggu ganti gigi dewasa? Apakah gigi apakah gigi susu sudah memiliki syaraf? Gitu dok, pertanyaan dari Veronisa. Boleh dijawab dokter? Oke. Seperti tadi saya katakan, anak-anak itu jarang sebenarnya ada karang gigi, tapi sebaiknya kontrol 3 bulan sekali. Kalaupun ada karang gigi, dibersihkan. Kalau tidak, periksa untuk gigi-gigi yang berlubang. Kemudian pertanyaan yang lain adalah, apakah sudah ada saraf gigi? Iya. Untuk gigi susu ada, Oh, sudah ada. gitu ya. Jadi ya Veronisa, jadi lebih baik tetap tadi ya, tetap 3 bulan sekali untuk anak, 6 bulan sekali untuk dewasa, cek kontrol ke dokter gigi. Kemudian kalau untuk gigi susu itu memang sudah memiliki syaraf. Begitu ya untuk Veronisa. Kemudian kita akan melanjut ke pertanyaan kedua, yaitu Yuna dari BSD dokter. Pertanyaannya, mau tanya dok, di umur berapa anak boleh pakai behel? Apakah anak umur 15 tahun boleh pakai behel? Anak pakai behel itu boleh ketika 3/4 dari gigi susunya sudah mulai tumbuh. Oh, Boleh. jadi 3/4 gigi susunya Gigi tetapnya. Oh, gigi. Sorry, Oke, 3/4 gigi tetap sudah mulai tumbuh itu udah ya, boleh pakai sudah behel. boleh pakai behel. Tadi umur 15 tahun ya? Iya. Sudah boleh banget. Oh, itu biasanya di umur berapa dokter? Gitu. Ada yang tiap anak beda-beda ya. Ada yang cepat tumbuh, ada yang lama. Jadi gigi bercampur itu antara 6 sampai 12-14 tahun. Oh, Jadi gitu. bervariasi. Jadi ada yang 10 tahun bisa, 11 tahun, tergantung dari gigi tetapnya sudah tumbuh atau belum. Iya, kan tetap aja nanti sebelum pakai behel kan kontrol dulu ke dokter gigi dan akan disaranin ya, pasti akan dicek dulu ya dokter ya.
gitu. Oke Yuna, itu sudah dijawab dengan sangat jelas oleh dokter. Kemudian pertanyaan ketiga, itu Mukti dari Tangerang. Dokter, saya ingin bertanya, anak saya 11 tahun laki-laki, sangat takut sekali untuk dibawa ke dokter gigi. Mungkin ada trauma saat kecil pergi ke dokter gigi. Bagaimana cara untuk mengatasi dan membujuk anak ini agar mau ke dokter gigi? Akhir-akhir ini gusinya sering berdarah saat gosok gigi, dan ada beberapa gigi susu yang belum tanggal. Boleh dok dijawab dok. Nah, saya rasa ketika orang tuanya mau berobat gigi, ajak aja anaknya, eh, temenin orang tuanya, atau hanya periksa, jangan tindakan. Diajak ke dokter gigi, tapi hanya periksa, belum tindakan, Oh gitu ya. hanya periksa giginya. Jadi kayak dibawa dulu, Ya, biar tahu diperkenalkan, dulu ya. gitu ya. Baru nanti setelah itu, Setelah dia kenal dengan dokternya, dia tahu, biasanya dia sudah mau sih. iya, karena udah kenal ya, udah tahu gitu. Karena memang trauma masa kecil itu mempengaruhi banget dokter. Banget, Iya kan ya. Tapi bisa sembuh ya dok. bisa. Kebanyakan Ya, tetap akan berani lagi ke dokter gigi gitu ya. ya. Oke, Mukti sudah dijawab juga oleh sangat jelas oleh Dokter Lili. Selanjutnya pertanyaan dari Desi dari Cengkareng, Jakarta Barat. Dokter, kira-kira apa yang perlu diperhatikan kita para orang tua dalam menjaga gigi anak sebelum erupsi gigi susu? Terima kasih dokter, katanya. Boleh diulang? Dokter, kira-kira apa yang perlu diperhatikan kita para orang tua dalam menjaga gigi anak sebelum erupsi gigi susu? Sebelum erupsi Erupsi gigi susu. gigi susu ya. Iya. Saya rasa makanan, ya, makanan itu harus diperhatikan. Makanan yang bergizi, supaya nanti gigi susunya juga bagus. Berarti makanan bergizi itu memang sangat mempengaruhi dalam hal apapun, dalam gigi juga sangat berpengaruh. Ya. Jadi bagi para parents, bagi para audiens, mari kita membiasakan untuk makan makanan yang bergizi. Jangan dibiasakan untuk tidak yang bergizi ya dokter, Ya. supaya tidak akan terjadi dampak-dampak yang negatif gitu. Oke Desi, kemudian selanjutnya dari Juli dari BSD. Dokter, sebaiknya untuk mencegah karang gigi, anak-anak dibawa berapa tahun sekali ke dokter gigi? Cukupkah anak-anak gosok gigi 2 kali sehari? Cukup, Sangat cukup ya? ya. Sangat cukup 2 kali sehari, berarti pagi dan? Pagi dan sebelum tidur. Oh, berarti kalau mandi sore enggak? Boleh juga. Berarti Lebih bagus. Oh, lebih bagus. Oh, berarti kalau semakin sering juga berpengaruh nggak sih dokter? Maksudnya kan kalau kebanyakan gosok gigi karena terkena apa? Pasta. Iya, pasta gigi, apakah itu akan berpengaruh juga untuk gigi gitu? Enggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Oh, berarti lebih sering itu baik gitu. Tadi apa Satya? Cukupkah sebaiknya untuk mencegah karang gigi, anak-anak dibawa berapa tahun sekali ke dokter gigi? Cukupkah anak-anak gosok gigi 2 kali sehari? Cukup. Itu tadi periksa 3 bulan sekali. Periksanya 3 bulan sekali. Kontrol 3 bulan sekali. Baik Juli. Kemudian selanjutnya pertanyaan dari Nadia, itu dari Tangerang lagi. Oh, Tangerang udah 2 kali nih dokter. Dokter, apa ada perbedaan treatment jika kita datang ke rumah sakit? Karena biasanya saya selalu membawa anak saya ke dental klinik. Kemudian bagaimana cara kita menjaga agar gigi anak tidak mudah rusak? Maksudnya perbedaan apa ya tadi ya? Perbedaan treatment jika ke rumah sakit atau ke dental klinik. Oh, sama aja, nggak ada perbedaan Sama treatmentnya. aja ya. Oh, jadi sama aja, tetap menggunakan metode-metode yang sama gitu ya, peralatannya juga sama gitu. Yang kedua tadi apa?
Kemudian bagaimana cara kita menjaga agar gigi anak tidak mudah rusak? Makanan. Makanan ya. Hindari makanan-makanan yang manis, ya. Makanan yang manis, kemudian jangan lupa diajar sikat gigi. Iya, tetap sikat Sikat gigi. gigi. Tetap sikat gigi. Selanjutnya itu dari Meli, itu dari Jakarta. Bolehkah gosok gigi langsung setelah makan, Dok? Boleh Boleh ya, cuman mungkin rasanya jadi setelah makan kan, Iya. nggak apa-apa. oh nggak apa-apa. Oh iya, sorry. Oh, di pikiran saya sebelum makan, malah sebelum makan gosok gigi kan agak gimana gitu ya rasanya ya, Dokter. Bagus. Pertanyaannya bagus nih. Bolehkah gosok gigi langsung setelah makan? Boleh. Berarti nanti Meli setelah makan langsung gosok gigi. Langsung gosok Jangan gigi. makan lagi. Jangan makan lagi. Boleh, Dok. Nanti gosok gigi lagi. Oke, kemudian pertanyaan dari Ernest. Ernest itu dari Tangerang. Wah, Tangerang. Tangan dulu 3 kali nih Tangerang. Dokter, menggunakan benang gigi apa termasuk sudah membersihkan karang gigi? Benang gigi itu bukan untuk membersihkan karang gigi, tapi sisa makanan yang ada di sela-sela gigi. Oh, gitu. Berarti beda ya. Karang gigi itu keras, nggak bisa pakai benang gigi. Jadi nggak bisa. Berarti tetap nggak bisa menggunakan benang gigi. Begitu ya, Ernest. Kemudian selanjutnya dari Bintaro atas nama Ardi. Dokter, mau tanya, apakah di umur 24 tahun masih bisa menambal gigi berlubang? Bisa banget. Bisa banget ya, Dokter ya. Saya Tapi kebetulan tergantung 24 kasusnya tahun. ya. Apa? Tergantung kasusnya sampai di mana lubang itu. Apakah masih bisa ditambal, apakah bisa harus dicabut, itu nanti tergantung pemeriksaannya. Oh, begitu. Berarti kalau udah parah itu berarti nanti bisa dicabut aja gitu Iya. ya. Oh, gitu. Gitu ya, Ardi. Berarti nanti dicek dulu kondisi giginya. Kalau misalnya masih memungkinkan untuk ditampal, berarti ditambal. Kalau misalnya sudah parah, berarti akan ada tindakan kelanjutan gitu ya. Oke, selanjutnya dari Surabaya. Wow, dari Surabaya. Itu namanya Andina Rika. Dokter, saya dan anak-anak belum pernah scaling gigi. Tapi untuk usia saya di 38 tahun, apakah masih boleh untuk scaling? Boleh banget. Oh, boleh banget ya. Berarti, oh iya, berarti batasnya berapa tahun nih, Dok? Apakah bisa sampai semua usia? Nggak ada batasannya. Oh, gitu ya. Berarti Kalau ada scaling. karang gigi, ya dibersihkan. Oh, gitu. Oke, udah banyak banget pertanyaan. Oh, udah close ya. Oke, Dokter. Tadi kita sudah membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada. Nanti akan saya bacakan 10 pemenang pertanyaan terbaik. Nanti akan dikasih merchandise dan free voucher dari Rumah Sakit Mentari. Tepuk tangan. Yeay. Dokter, sebelumnya saya mau bertanya pribadi ya, Dokter ya. Saya kan orang awam ya. Saya mau bertanya, gosok gigi yang baik, kan kita dari tadi membahas gigi ya. Saya mau bertanya gosok gigi yang baik dan benar itu gimana? Jadi Oke. penasaran gitu. Gimana, Dokter? Pertama, sikat giginya ya. Mm-mm. Sikat giginya cari bulunya yang halus, yang Oke. soft ya, yang soft. Mm-mm. Kemudian cara menyikatnya dari atas ke bawah atau diputar. Oke. Nah, untuk gigi depan, gigi belakang itu dari atas ke bawah atau diputar. Supaya apa? Supaya kalau sikatnya begini maju mundur dan keras, itu biasanya emailnya terkikis. Oh, Yang buat ngilu. yang buat ngilu. Dan kemudian bagian dalam semua permukaan gigi pada prinsipnya harus kena sikat, bulu sikat dibersihkan. Pokoknya sampai ujung-ujung semua gitu ya. Harus kena. Kemudian dokter, kan kebanyakan kita menggunakan obat kumur ya, Dokter ya. Itu menurut dokter apakah dianjurkan ya kita menggunakan obat kumur, dan apakah itu juga 2 kali sehari atau mengikuti setiap habis gosok gigi pakai obat kumur gitu, Dok? Menurut saya sih nggak usah kumur-kumur ya, kecuali ada masalah, Oh, ada gitu. peradangan atau apa gitu, boleh pakai obat kumur. Kalau enggak sih nggak usah. Oh, berarti lebih baik habis sikat gigi kumur pakai air
air biasa ya. Ya, Air biasa. Oke dokter, nanti kalau dilanjutin akan banyak pertanyaan gitu. Karena para audiens ini udah mau penasaran nih 10 pemenangnya siapa gitu. Oke, saat yang ditunggu-tunggu, aku akan bacain 10 pemenang yang udah memberikan pertanyaan terbaik. Oke, tepuk tangan dong. Yeay. Oke, 10 pemenang akan dibacakan saat ini juga. Pertama, itu adalah Veronisa dari Jakarta. Yeay. Kemudian yang kedua, Yuna dari BSD. Yeay. BSD ada. Kemudian yang ketiga, Muti dari Tangerang. Yeay. Kemudian yang keempat, ada Desi dari Cengkareng. Tepuk tangan terus ya. Iya loh, kita harus memberikan apresiasi yang memberikan pertanyaan terbaik. Kemudian selanjutnya Juli dari BSD. Yeay. Oke, selanjutnya Nadia, ini langsung aku bacain aja deh ya. Nadia, Meli, Ernest, Ardi, dan Adinda. Yeay. Oke, terima kasih yang sudah memberikan pertanyaan terbaik. Ya ampun, nggak terasa ya dok ya, nggak terasa udah 1 jam berlalu kita ngobrol. Iya udah 1 jam ya, nggak kerasa. Terima kasih untuk Dokter Lili Nuraini Sitanggang yang sudah mau meluangkan waktunya hari ini. Banyak banget yang udah kita bahas, banyak banget edukasi yang sudah didapat dari audiens, dari kita semua. Terima kasih. Tapi sebelumnya saya mohon maaf kalau masih ada pertanyaan yang belum sempat kita jawab ya dokter ya, karena tadi masih banyak pertanyaan-pertanyaan juga. Oke, dan juga saya pribadi mengucapkan mohon maaf kalau ada kalimat-kalimat yang kurang berkenan ya dokter. Iya, bagi Bapak Ibu yang tertarik dengan Stella Maris bisa menghubungi kami di nomor 0878 7278 5231 dengan format nama, usia anak, /usia anak/pertanyaan. Thank you untuk para peserta yang sudah setia menonton dari awal podcast ini sampai akhir. Mungkin ada 1-2 kata yang akan dokter sampaikan kepada peserta podcast. Silakan dokter. Kok jadi lihat-lihatan? Jadi lihat-lihatan. buat seluruh peserta podcast ya. Iya, audiens gitu. Mari kita menjaga kesehatan gigi kita sehingga Hah? senyum kita semakin Bersinar. manis Oh, manis dan bersinar. Berarti aku akan senyum terus. Oke, tadi ya para pemenang akan dihubungi oleh tim marketing communication Stella Maris untuk konfirmasi melalui WhatsApp. Jadi nanti pastikan nomor WhatsApp yang sudah tertera itu bisa terdaftar dan dapat dihubungi oleh tim marketing communication Stella Maris. Oke, terima kasih. Nantikan podcast Tema Talk minggu depan setiap Jumat jam 3 sore melalui narasumber kredibel dan host kece pastinya. Host kece. Oke, jangan sampai ketinggalan. Terima kasih dan dapatkan informasi terbaru tentang podcast dan sekolah Stella Maris di Instagram stellamaris.sch. Akhir kata, saya Valentina pamit undur diri. See you on the next podcast. Bye.